Materi kita hari ini yaitu mengenai bab 1 penelitian. Jadi bab 1 di proposal ataupun bab 1 di skripsi itu sama. Yang membedakan nanti adalah proposal itu terdiri dari 3 bab biasanya, bab 1 hingga bab 3, karena berupa rancangan penelitian. Sedangkan skripsi itu sudah hasil akhir, maka muncullah bab keempat yaitu tentang temuan dan pembahasan penelitian, dan diakhiri dengan bab 5 yaitu kesimpulan, saran, dan implikasi penelitian. Oke, nah ini bab 1 pendahuluan sesuai materi yang sudah saya bagikan di WA Group. Terlihat di sini saya memang mengambil smart art yang berbentuk lingkaran, yang artinya bahwa di dalam bab 1 pendahuluan ada 6 subbab. Yang pertama ada namanya latar belakang masalah. Ini adalah subbab yang mendominasi. Kenapa sampai dengan manfaat penelitian nanti akan muncul pada latar belakang masalah, sehingga saya pilih itu bagannya atau gambarnya lingkaran terbesar. Kemudian di subbab kedua ada namanya identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu dia, kita lihat langsung. Kalau putus-putus mohon maaf, nggak apa-apa. Nanti hasil recordnya saya bagikan begitu ya. Mengingat waktu meeting Zoom ini sedikit. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Oke, nah ini bagian kedua ada namanya identifikasi masalah. Nah, bagian ketiga ada namanya pembatasan masalah, atau di sini dibuat batasan masalah, itu sama. Bagian keempat atau D itu rumusan masalah. Nah, di PowerPoint rumusan masalah dan tujuan penelitian saya jadikan satu karena rumusan masalah sangat berkaitan erat dengan tujuan penelitian. Contoh lihat di sini. Rumusan masalah yang diajukan oleh Kak Ananda Putri itu apakah terdapat hubungan hingga pertanyaan hingga tanda tanya. Nah, kalau untuk tujuan penelitiannya juga untuk mengetahui apakah terdapat hubungan, jadi dia seperti copy paste saja untuk tujuan penelitiannya. Yang berarti bahwa jika rumusan masalah 1, tujuan penelitian 1. Oke, jika rumusan masalah 2, tujuan penelitian 2. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, di bagian terakhir ada namanya manfaat penelitian. Nah, ini adalah sangat kecil sekali saya buat bagiannya, artinya manfaat itu diambil dari beberapa subbab sebelumnya. Nah, manfaat itu ada namanya teoritis dan praktis, nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita masuk ke latar belakang masalah. Oke, nah, latar belakang masalah atau biasa dikenal dengan LBM. Jadi, kalian sudah mulailah mengikuti atau memahami istilah-istilah di dalam penelitian. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau apa, boleh kolom chat ya. Seandainya memang suara saya benar-benar tidak bisa didengar. Oke, kita lanjutkan. Nah, LBM itu dia uraian argumentasi dan masalah yang melatar belakangi penelitian. Jadi istilahnya itu di latar belakang masalah inilah diuraikan alasan kalian melakukan penelitian atau alasan kalian mengajukan judul. Nah, alasan tersebut juga tidak sembarangan, harus terdiri dari 4 komponen. Yang pertama namanya teori atau harapan, itu dalam bahasa ilmiah namanya Dassollen, bahasa Jerman itu. Nah, contohnya di sini punya Kak Ananda Putri, dia membawa teori mengenai yang tercantum pada Undang-Undang Pasal 1 ayat 14. Ya, ini saya blok. Oke, nah jangan lupa footnote. Jadi setiap kutipan yang kalian ambil harus ada footnote-nya. Oke, nah ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas. Nah, ini merupakan komponen dari yang pertama. Memang lebih baik sebenarnya ya, kalian langsung aja ke teori atau harapan mengenai variabelnya. Contoh, variabel yang diteliti oleh Kak Ananda kan kemandirian. Jadi sebenarnya lebih bagus begitu masuk subbab langsung bahas paragraf yang ini. Namun tetap harus ada rujukan teori, contoh nih, menurut Siamin dan Sanan. Begitu, tetap harus ada rujukan atau teori mengenai variabel. Nah, komponen pertama di contoh ini terdiri dari ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Oke, nah jadi teori atau harapan itu bisa terdiri dari beberapa paragraf. Contoh Kak Ananda ini lebih dari 4 paragraf, sedangkan punya Kak Rizka Wahyuni, dia membahas tentang SOSEM, ini bagus juga. Dia langsung ke SOSEM.
tapi dia bawa dulu bahwa yang dibahas adalah umur atau anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi ini masih paragraf teori 1, 2, 3, 4. Nah, 4 paragraf pertama Kak Rizka membahas tentang teori atau komponen LBM. Kemudian masuk ke komponen kedua yaitu masalah atau fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, Kak Rizka ini sudah mulai menampilkan masalah atau fenomena di lapangan. Bahwa di tempat dia penelitian, TKIT Nurul ini biasanya menggunakan model sentra. Paragraf selanjutnya dia memaparkan masalah yang di lapangan yaitu anak belum mampu bekerja sama, kurangnya variasi model pembelajaran, kemudian anak hanya berteman dengan teman yang dikenal atau bisa dikatakan sosialisasi atau interaksi sosialnya kurang. Begitu ya. Kemudian ada kurangnya ketepatan guru dalam menjalankan model pembelajaran. Nah, itu masalah-masalah yang ada di lapangan. Kita lihat punya Kak Ananda Putri. Oke, nah beliau menampilkan masalahnya itu di akhir, 2 paragraf sebelum penutup. Tidak masalah, yang penting adalah di dalam latar belakang masalah ada teori Dasolan dan ada kenyataan yang di lapangan, yaitu Dasein. Kemudian ada komponen yang ketiga dinamakan dengan faktor atau solusi dari pendapat. Kalau punya Kak Rizka Wahyuni, setelah masuk dia 2 paragraf tentang masalah, beliau memasukkan tentang solusi atau faktor yang dijadikannya judul, yaitu model pembelajaran Backstreet. Nah, di sini sudah ada jurnal penelitian yang diambil sebagai rujukan, yaitu penelitian Ika Budi Mariatun, yang menyatakan bahwa model Backstreet bla 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 bla. Jadi intinya jurnal penelitian itu harus mendukung faktor yang kalian jadikan judul. Nah, memang lebih baik itu lebih dari 2 jurnal, walaupun Kak Rizka masih 1 jurnal. Nah, kita lihat punya Kak Ananda Putri. Nah, Kak Nanda ini dia yang judulnya hubungan, dia tidak mengikuti sistematika 1, 2, 3, tidak runut, tidak masalah. Yang penting keempat komponen itu ada, jadi kita cari. Nah, ini, sorry ya, tadi saya buat N yang terakhir. Oke, nah, faktor-faktor atau solusi dari penelitian relevan untuk penelitian Kak Ananda, beliau masukkannya di sini, di halaman kedua. Artinya setelah teori tadi tentang kemandirian, Kak Ananda Putri langsung menampilkan faktor atau solusi. Jadi nomor 1, komponen 1, setelah dipaparkannya dia langsung masuk komponen 3. Tidak apa-apa, nggak masalah. Karena dia di sini mau melihat keterkaitan variabel 1 dengan variabel lainnya. Makanya dia langsung munculkan faktor terlebih dahulu. Barulah dia bisa memunculkan masalah yang terjadi di lapangan. Tidak masalah. Nah, kalau Kak Rizka tadi dia setelah nomor 1, komponen 1 dimasukkan ke komponen 2, barulah komponen 3 yaitu faktor-faktor yang diambil dari jurnal penelitian terdahulu. Komponen yang terakhir adalah pengantar judul. Nah, pengantar judul itu 1 kalimat penutup di dalam LBM. Itu bervariasi pengantarnya, yang penting ada judul yang disampaikan. Nah, contoh ini judul punya Kak Rizka, kuantitatif komparatif. Pengaruh model pembelajaran Backstreet hingga tahun ajaran 2019-2020. Sedangkan punya Kak Ananda Putri, ini contoh kuantitatif korelasi. Dia judulnya, ini saya rasa tipu nih ya, jadi seharusnya tanda kutip, hubungan antara kemandirian hingga tahun ajaran 2019-2020. Oke. Nah, jadi di semua LBM itu harus ada 4 komponen ini. Masalah komponen 1, 2, dan 3 terbalik-balik itu tidak masalah. Yang penting pengantar judul selalu nomor 4, karena itu bagian akhir dari penjelasan latar belakang masalah. Oke, kita lanjut. Jadi ini saya materi lanjut dulu, nanti baru dibuka sesi tanya jawab. Nah, di komponen kedua ada namanya identifikasi masalah. Apa itu identifikasi masalah? Yaitu masalah yang ditemukan di lapangan dan telah diuraikan secara berurut pada latar belakang masalah. Jadi singkatnya, yang ada 1-4 ini harus ada di LBM. Jadi setiap kalian membuat identifikasi masalah harus dijelaskan dulu di LBM. Kalau tidak ada di latar belakang masalah, maka tidak boleh muncul di identifikasi masalah. Nah, di sini ada kriterianya. Kalimat pernyataan yang tegas artinya tidak ambigu. Contoh di sini sistem pendidikan di sekolah ini tidak tegas ya. Apa pendidikan di sekolah masalahnya itu apa? Tidak ada.
Nah, oke, kemudian berbentuk poin sudah tepat. 1, 2, 3, 4, poin ke bawah. Terdapat pada LBM, ini kita cek. Sudah pasti seharusnya punya Kak Ananda Putri. Yang dimasukkan masalah pertama adalah ini, anak usia dini belum bisa memakai sepatu sendiri. Seharusnya anak usia dini belum mampu menggunakan atau memasangkan sepatunya sendiri. Ingat bahasa ya, bisa itu bahasa kata ambigu. Jadi lebih bagus diganti dengan kata dapat atau mampu. Jadi seharusnya identifikasi masalah Kak Ananda Putri yang pertama yaitu yang saya blok ini. Yang kedua berarti ini anak belum mampu mengerjakan tugasnya sendiri. Hingga nanti masalah terakhir yaitu ini. Ketika menulis masih, nah, seharusnya nih, anak ketika menulis masih dipegang tangannya oleh gurunya. Oke, nah itu untuk contoh Kak Ananda Putri, kita lihat punya Kak Rizka Wahyuni. Per poin sudah pas, kita tinggal cari benar nggak dia ada di latar belakang masalah. Oke, sudah benar ya, ini dia. Ini masalah yang pertama, jadi dia sudah buat poin duluan di latar belakang masalah, nggak apa-apa. Oke, yang penting memang masalah yang dia temukan, dia ajukan kembali di identifikasi masalah bahwa ada atau terdapat anak yang belum mampu bekerja sama secara kelompok, hingga yang nomor 3, kurangnya ketepatan guru dalam menjalankan model. Kita lihat identifikasi masalah. Oke, nah mungkin di sini juga ada kekurangan. Seharusnya di identifikasi masalah juga dipaparkan tentang kurangnya ketepatan guru dalam melaksanakan model. Nah, jadi ini kalian jangan langsung mengira bahwa skripsi itu selalu benar, tidak. Kenapa? Lihat sendiri. Dari sini ketahuan ada kesilapan-kesilapan, itu normal. Nah, mungkin ada perbedaan juga, itu wajar karena mengingat dosen pembimbing dan dosen pengujinya itu berbeda-beda ya. Namun tetap sistematikanya sama, bahwa yang kedua dari bab 1 yaitu identifikasi masalah. Kita masuk yang ketiga, ada namanya pembatasan masalah, atau di sini tulisannya batasan masalah, yaitu masalah inti yang dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, di sini ada kriterianya. Jadi saya langsung contoh aja. Biasanya di batasan masalah ini langsung dinyatakan seperti ini. Apa sih variabel yang diukur? Kemudian mungkin tambahannya di sini, seharusnya Kak Rizka menambahkan anak usia berapa yang menjadi subjek penelitian. Selanjutnya bisa juga sosial emosionalnya, apa saja sih sosial emosional yang mau diukur. Nah, itu termasuk dalam batasan masalah. Kita lihat punya Kak Ananda Putri. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena beliau langsung memasukkan judulnya sebagai batasan masalah. Sebaiknya beliau kasih tahu dulu, batasan masalah itu bukan tentang judul, tetapi tentang apa yang diteliti. Yang diteliti kan kemandirian, terus kemudian kecerdasan interpersonal, keterkaitan keduanya, begitu ya. Nah, kemudian masuk di bagian yang keempat, inilah yang penting, salah satu yang penting, makanya judul kalian itu saya harapkan benar-benar real, jadi masalah yang di latar belakang juga real, sehingga muncul rumusan masalah juga mudah. Nah, rumusan masalah adalah suatu pertanyaan mengenai masalah yang akan dijawab melalui penelitian. Ini ada 3 jenis rumusan masalah. Rumusan masalah deskriptif ini biasanya untuk kualitatif. Nah, boleh nggak Bu di dalam kuantitatif? Boleh, kalau di prodi kita boleh, untuk memberikan menjadi rumusan pendukung. Artinya rumusan masalahnya harus tetap sesuai dengan jenisnya. Kalau dia pengaruh, maka gunakan komparatif. Kalau dia hubungan, maka gunakan asosiatif. Nah, triknya adalah, lihat di sini, trik rumusan masalah yaitu untuk kuantitatif kalian tinggal tambahkan apakah terdapat, kemudian kalian copy paste judul kalian, baru kasih tanda tanya. Contoh ini punya Kak Rizka Wahyuni, judulnya yaitu pengaruh model Berkeley tadi ya terhadap sosial emosional anak usia 5-6 tahun di TKIT Nurul Ilmi. Maka beliau tinggal tambahkan kata tanya untuk kuantitatif yaitu apakah terdapat, baru tanda tanya. Kita lihat yang kuantitatif korelasional, sama ya, apakah terdapat judul dari Kak Ananda yaitu hubungan yang signifikan antara, karena dia hubungan, dia tambahkan lagi kata signifikan, ini boleh. Jadi penambahan signifikan ini boleh. Intinya adalah di judul itu hubungan antara kemandirian dan kecerdasan interpersonal sampai dengan tahun ajaran 2019-2020. Jadi lihat, yang perlu dilihat adalah kata kunci dari rumusan masalah, apakah terdapat judul.
Oke. Nah, di PowerPoint memang saya kasih tambahan, ada di sini adakah pengaruh. Nah, boleh juga, jadi dia ada dua versi. Yang pertama, apakah terdapat atau adakah. Jadi untuk kuantitatif komparatif boleh menggunakan apakah terdapat pengaruh, boleh juga menggunakan adakah pengaruh. Begitupun untuk asosiatif atau korelasi, apakah terdapat apakah terdapat hubungan atau adakah hubungan, yang penting pilih salah satu. Oke, mungkin kalian mendengarnya putus-putus karena memang beberapa kali peringatan ini sinyal kurang bagus, tidak apa-apa, nanti hasil rekodnya saya bagikan. Oke, kemudian kita masuk ke tujuan penelitian. Nah, oke, tujuan penelitian, contoh ini punya Kak Ananda Putri, dia hanya mengajukan satu tujuan penelitian. Kenapa? Karena rumusan masalahnya satu. Sedangkan Kak Rizka, rumusan masalahnya 3, tujuan penelitiannya juga 3. Itu sebabnya di awal tadi, saya jadikan satu pokok bahasan, yaitu rumusan dan tujuan, karena jika rumusan masalah 1, tujuan penelitiannya 1. Jika rumusan masalahnya 2, tujuan penelitiannya 2, dan seterusnya. Nah, untuk kriteria rumusan masalah, tadi adalah ada kata tanya apakah terdapat, dan tanda tanya. Kalau untuk rumusan masalah, kalau untuk tujuan penelitian, kata indikatornya yaitu untuk mengetahui. Jadi ada untuk mengetahui judul. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi yang perlu kalian buat catatan khusus. Jadi saran saya, kalian punyalah buku khusus yang bisa kalian bawa sampai nanti bimbingan. Jadi apapun saran-saran, karena bisa jadi ketika kita mata kuliah ini sampai akhir, bisa jadi nanti bukan hanya membahas kuantitatif, juga membahas kualitatif, PTK dan sebagainya sebagai pembanding. Jadi bisa kalian lihat ketika penyusunan skripsi nanti, bisa lihat catatan yang kalian gunakan sekarang. Jadi untuk rumusan masalah kuantitatif, tadi kriterianya adalah apakah terdapat judul, jadi kalian tinggal copy paste judulnya, baru tanda tanya. Sedangkan untuk trik tujuan penelitian, kalian tinggal copy rumusan masalahnya, ada berapa rumusan masalah, copy semuanya, kemudian tinggal kalian ubah kata tanya yang ada di rumusan masalah menjadi kata penghubung, yaitu untuk mengetahui. Lalu tanda tanyanya diganti menjadi tanda titik. Nah, ini sebenarnya trik untuk menyusun proposal supaya konsisten. Tetapi kalau dari segi teorinya, tujuan penelitian itu adalah tujuan yang dicapai berdasarkan rumusan masalah. Makanya triknya tadi, rumusan masalahnya yang copy paste, baru diubahlah tujuan penelitiannya. Karena memang harus sesuai dengan rumusan masalah. Oke, masuk ke bahasan yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Jadi ini perlu diingat bahwa setiap penelitian mempunyai dua manfaat. Yang pertama itu teoritis, yang kedua praktis. Nah, contoh teoritis dan praktis bisa lihat punya kakak kelas. Contoh kita lihat lagi punya Kak Ananda Putri juga begitu. Teoritis itu berkaitan dengan narasi teori ya, sedangkan untuk praktis dia lebih ke implikasi nyata. Oke, kita tinggal 10 menit lagi. Nah, jadi untuk manfaat praktis dan teoritis disesuaikan dengan objek penelitiannya. Jadi ini biasanya banyak kok contoh-contoh punya kakak kelas, kemudian diedit. Ingat bahwa kalian nanti akan diuji lagi yang namanya aplikasi Turnitin untuk mengecek plagiarisme. Jadi tidak boleh plagiat. Untuk itu apapun yang kalian kutip harus sertakan sumber. Yang kedua, jangan lupa parafrase, yaitu mengedit atau mengubah bahasa sesuai dengan pendapat kalian. Contohnya misalnya di manfaat teoritis. Nah, memang membahas tentang teori yang ada, kemungkinan kalimat ini akan muncul jika kalian copy paste. Jadi gunakanlah variasi bahasa yang berbeda. Oke, ini untuk saya stop share dulu. Oke, nah itulah tadi materi kita. Ini sudah ada yang bertanya, langsung saja nih. Ada Reisa. Oke, di bagian unsur masalah, apakah terdapat kata khusus untuk rumusan masalah? Seperti harus menggunakan apakah atau boleh menggunakan bagaimana? Terima kasih, Bu.
khusus. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua variasi. Variasi pertama yaitu apakah terdapat judul. Jadi judulnya kalian masukkan, bukan kata judul yang dimasukkan, tetapi judul penelitian kalian. Variasi yang kedua adalah adakah judul. Oke, jadi itu bisa kalian pilih salah satunya, mau apakah terdapat judul atau adakah judul. Nah, boleh nggak Bu masukkan tentang bagaimana bagaimana untuk penelitian kualitatif. Namun karena di lapangan, seandainya diminta 3 rumusan masalah, kalian boleh mengkomparnya dengan pertanyaan bagaimana. Oke, kemudian masuk Hardianti Ginting. Assalamualaikum Bu, saya Hardianti. Bu ingin bertanya untuk manfaat video penelitian. Berapa minimal dicantumkan Bu? Nah, ini manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis, tidak ada minimal kalian mau buat berapa. Yang penting satu ada yang mewakili dari manfaat teoritis, yaitu berkaitan dengan teori. Misalnya kalian ingin mengatakan bahwa penelitian ini memberikan manfaat, memberikan kontribusi pada hasanah ilmu pengetahuan mengenai, apa objek kalian. Model apa, perkembangan apa, kecerdasan apa, gitu ya. Sedangkan untuk manfaat praktis, ini disesuaikan dengan subjek penelitian. Contoh, subjek penelitian yaitu anak. Jadi seharusnya anak dulu. Apa yang dirasakan oleh anak? Bahwa sosemnya meningkatkah atau anak memberikan pengalaman belajar yang baru, begitu ya. Coba kita lihat punya Kak Ananda Putri. Jadi saya ini bukan membandingkan dua skripsi ya, tidak. Ini karena dua jenis penelitian kuantitatif yang berbeda, yaitu korelasi dan komparasi. Jadi saya bandingkan, saya tampilkan sebagai contoh. Nah di sini punya Kak Ananda Putri sudah membuat ini, sudah bagus. Dia buat bagi anak dulu. Bagi anak dulu, dia buat dua manfaat bagi anak, kemudian bagi guru, kemudian bagi peneliti. Sariska Wahyuni bagi guru, bagi anak, dan penelitian lain. Jadi nggak perlu kalian buat manfaat praktis itu sampai ke dinas pendidikan, itu nggak perlu ya. Oke, ini ada saya Nurulizah Nasution, ingin bertanya. Saya sudah baca beberapa contoh skripsi, Bu. Nah, ada beberapa skripsi yang tidak pakai pembatasan masalah. Apakah pembatasan masalah ini harus, Bu? Jadi intinya adalah kalau dilihat dari sistematika harus memunculkan kriteria batasan masalah, namun kembali lagi ke lapangan. Bagaimana di lapangan? Kalau misalnya di lapangan memang ditemukan banyak masalah, maka perlu dimunculkan batasan masalah untuk menentukan pokok penelitian. Sedangkan untuk penelitian yang tidak punya batasan masalah, bisa jadi latar belakangnya tidak memunculkan masalah-masalah lain, atau bisa jadi sewaktu bimbingan dengan dosen pembimbing menyarankan, lebih baik hapus saja kalau memang batasan masalah tidak berperan penting di dalam penelitian. Itu sah-sah saja. Karena kembali lagi skripsi itu tidak ada yang benar ya, karena semuanya itu tergantung pada hasil pengujian oleh setiap dosen penguji dan dosen pembimbing. Intinya adalah tidak melanggar kaidah karya ilmiah dan pedoman penelitian yang sudah disahkan oleh prodi masing-masing.